Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Rosid. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas UAS Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Apa itu operasi? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Penyedia layanan untuk program aplikasi dan memastikan bahwa komputer beroperasi secara efisien dan aman. Lalu, selanjutnya fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen file. Menyediakan sistem berkas yang mengorganisir dan menyimpan data di penyimpanan sekunder seperti hard drive. Sistem operasi mengelola pembuatan, penghapusan, pembacaan, dan penulisan file. Lalu yang kedua adalah manajemen memori. Mengalokasikan dan mengelola memori utama atau yang biasa disebut dengan RAM untuk proses yang berjalan. Ini termasuk pengelolaan memori virtual, pegging, dan swapping untuk memastikan efisiensi penggunaan memori. Lalu yang ketiga, manajemen perangkat. Mengelola perangkat keras input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan disk drive. Sistem operasi menyediakan driver perangkat untuk mengontrol dan berinteraksi dengan perangkat keras. Lalu selanjutnya antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Ini bisa berupa antarmuka mengguna grafis atau GUI seperti Windows atau macOS, atau antarmuka berbasis CLI seperti Linux. Lalu manajemen proses. Mengelola proses yang berjalan di sistem termasuk penjadwalan tugas, eksekusi, dan penghentian proses. Sistem operasi memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu CPU yang cukup dan mengelola prioritas proses. Lalu, manajemen keamanan. Melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Ini termasuk autentikasi pengguna, otoritas akses, dan enkripsi data. Selanjutnya, saya akan membahas dengan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Open source. Di sini kode sumber terbuka, kode sumber dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusi oleh siapa saja. Contohnya yang terkenal adalah Linux. Pengembangan oleh komunitas. Pengembangan dilakukan oleh komunitas pengembangan yang berkontribusi secara sukarela. Ini memungkinkan inovasi yang cepat dan perbaikan bug yang cepat. Sedangkan pada closed source, kode sumber tertutup. Kode sumber tidak tersedia untuk umum. Hanya pengembang asli yang memiliki akses seperti yang terkenal saat ini adalah Windows. Pengembangan tertutup. Pengembangan dilakukan oleh tim internal perusahaan atau organisasi tertentu yang memiliki kontrol penuh atas perangkat lunak dan fiturnya. Lalu di dalam open source pun ada transparansi. Pengguna dapat melihat bagaimana perangkat lunak bekerja, memeriksa kode untuk mencari bug atau kerentanan, dan memverifikasi keamanan dan efisiensinya. Lalu biaya rendah. Biasanya gratis untuk digunakan dan didistribusikan meskipun beberapa distribusi memungkinkan menawarkan dukungan secara berbayar. Sedangkan pada closed source, kontrolnya sangat ketat. Pengembang memiliki kontrol penuh atas perangkat, lunak, dan fitur-fiturnya.
Pembaharuan dan perbaikan bug dilakukan oleh pengembang secara resmi. Biaya license biasanya memerlukan pembayaran license untuk digunakan. Pengguna harus membeli license setiap salinan yang digunakan. Lalu di sini dapat dilihat adalah gambar skema dasar sistem komputer. Lalu perangkat input, output, proses, dan memori. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh-contoh dari perangkat input, proses, output, dan memori. Pada input itu ada keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Dan lalu pada proses ada CPU dan GPU. Output terdapat monitor, printer, speaker. Sedangkan pada memori ada RAM, ROM, change memory, dan virtual memory. Di sini selanjutnya saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Windows 10. Yang pertama adalah memasukkan media installer Windows 10 yang kita gunakan. Bisa melalui flash disk atau DVD atau CD. Setelah itu kita nyalakan komputer, lalu masuk dulu terlebih dahulu ke BIOS untuk mengatur first bootingnya. Caranya dengan ketika komputer baru menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan delete untuk memasuk ke BIOS. Sesuaikan saja seperti apa perangkat yang digunakan. Setelah disetting first bootnya, tekan F10 atau save and restart. Komputer akan melalui media installer Windows 10 dan jika muncul perintah press NK to boot from CD or DVD, tekan aja sembarang tombol seperti spasi, enter untuk melanjutkan proses instalasi. Nanti prosesnya akan menampilkan gambar logo Windows. Setelah itu akan menampilkan tampilan seperti pada gambar, pilih bahasa untuk diinstal dan waktu, keyboard, dan input ketika sudah klik saja next. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini, klik saja install now. Lalu setelah menunggu beberapa saat, pada bagian ini, di sini saya memilih Windows 10 Pro dan kebetulan hanya tersedia versi 32. Menyesuaikan saja sih kalau itu antara 64 atau 32 bit. Lalu setelah itu akan memasuki bagian hard disk ya, bagian hard disk dalam instalasi. Pada bagian ini terdapat dua pilihan yaitu upgrade dan custom. Karena saya akan menginstalnya di ini, maka saya akan memilih custom. Lalu setelah itu akan menampilkan gambar seperti ini. Lalu pembagian partisi penting di sini saya harap kalian berhati-hati dengan betul ya, karena ketika misalnya melakukan install atau terlebih menginstal ulang, itu harus berhati-hati memilih hard disk karena salah sedikit akan hilang semua datanya. Setelah memilih hard disk, kita klik next, akan menampilkan seperti ini. Di sini sih tunggu saja ya sampai prosesnya selesai. Lalu setelah proses selesai, dia akan mereboot sendiri atau merestart sendiri, lalu akan menampilkan seperti ini. Di sini untuk membuat akun pada komputer, masukkan username, password, dan hint. Jika sudah, klik next. Setelah diklik next, akan menampilkan tampilan awal Windows 10. Ketika sudah menampilkan tampilan awal Windows 10, berarti kita katakan menginstal Windows 10 sudah selesai. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.